Bu Erin tadi kan dapat teguran tuh dari Ibu Megawati, itu gimana perasaannya? Oh nggak apa-apa, itu suatu rasa sayang dari seorang ibu terhadap putrinya, terhadap kami sebagai putra-putrinya. Itu suatu hal yang menjadi motivasi, perempuan harus tetap kuat, perempuan harus turun ke lapangan, siapapun calon harus turun kan, untuk memastikan apa yang terjadi di lapangan, yang tadi ibu sampaikan, kita harus terus menjaga kemanusiaan, bagaimana kita bekerja untuk masyarakat dengan turun langsung ke masyarakat. Semuanya benar, semuanya benar. Strategi lawan rivalitas apa, Bu? Ya? Strateginya untuk lawan rivalitas ini di Yang pasti temui masyarakat. Yang tadi Ibu sampaikan, ini yang sudah kita lakukan dan insya Allah ke depan akan kita lakukan. Temui masyarakat, datangi masyarakat, sampaikan kita dengan segala kekurangan kelebihannya, sentuh masyarakat sehingga tadi tanggal 27 November bisa memilih kami, dan yang pasti juga saat kita menang tidak harus turun terus ke lapangan, memastikan program kegiatan tepat sasaran, lakukan monitoring atau evaluasi terhadap program kegiatan sehingga apa yang kita janjikan saat kampanye itu bisa terwujud karena 5 tahun waktunya singkat. Itu pengalaman saya saat saya jadi wali kota di Tangerang Selatan, tentu akan kita terapkan di tingkat provinsi Banten yang lebih luas lagi. Di sini Bu, ingin mengkonfirmasi ulang aja, berarti dengan ini Ibu telah resmi mundur keluar dari sebagai kader Golkar dan masuk PDIP atau gimana? Hari ini enggak, kita fokus dulu Pak. Kita fokus besok untuk saya dengan Pak Ade dan teman-teman dari kabupaten kota juga sedang melihat berkas-berkas pelengkapan. Yang pasti berkas-berkas pelengkapan dan untuk melakukan pendaftaran apakah di tanggal 27, 28, 29 karena kan 3 hari ini waktu yang singkat. Nah kita alhamdulillah sudah dapat B1 KWK dan juga dari Partai Buruh, Partai PKN, Partai Umat dan tadi malam Partai Gelora. Nah ini kita kumpulkan semuanya, persyaratan secara pribadi kita tentunya, dan insya Allah mudah-mudahan kalaupun toh ada masih kekurangan, kan masih ada tahap perbaikan-perbaikan. Ibu, tanggapannya Ibu terkait dengan Golkar nih Bu yang ternyata malah mengusung lawan Ibu nih Bu Androsoni dan Dimyati ini bagaimana Bu? Saya memahami, sebagai kader memahami apa yang menjadi keputusan walaupun sedikit tidak paham. Bisa dimengerti ya, itu aja. Ya. Tapi tadi Ibu Mega sendiri meminta Ibu untuk memakai merah hitam. Ya, tadi saya pikir dress code-nya baju batik aja, jadi saya pakai baju batik aja. Tapi kedepannya akan pakai merah hitam. Kita fokus pilgub dulu untuk kemenangan, bagaimana kita bisa memenangkan pilkada di Gubernur di Banten karena tidak mudah. Saya berbagi tugas dengan Pak Ade merupakan wilayah dari Lebak yang memahami betul kondisi wilayah selatan. Saya wilayah Tangerang Raya, tapi tetap kita akan switching. Kita akan terus berkeliling di 4 kabupaten dan 4 kota. Terkait yang tadi ditanyain Bu Mega soal anak yatim, apa Ibu ada ini data-datanya? Berbasis data di Tangerang Selatan pernah ada, walaupun itu kan data itu tidak stagnan, tapi dinamis, dan itu pasti akan kita lakukan tentunya. Kita bisa bekerja sama dengan data-data Dukcapil tentang angka kematian dan yang lainnya. Tinggal nanti kita kategorisasi anak yatim piatunya seperti apa, mampu atau tidak mampu, karena nanti itu akan memenuhi kriteria bagaimana program bantuan, tentunya bansos itu bisa tepat sasaran dan tidak hanya memberikan bantuan secara ikannya saja, tentu dengan kayu. Ibu, berarti program kerja unggulan yang akan diangkat apa aja? Persoalan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penciptaan lapangan pekerjaan. Tidak ada lagi satu daerah maju sendiri di Banten, tidak ada lagi daerah yang tertinggal, tetapi bagaimana maju secara bersama-sama. Mengenai penanganan stunting Bu yang masih tinggi di Banten, gimana Bu? Pengalaman saya waktu saya jadi wali kota, dulu kan zaman dulu masih gizi buruk disebutnya, tapi hari ini kan ada perubahan dalam arti stunting dengan kriteria-kriteria yang mungkin agak berbeda dibandingkan dengan, bisa berbeda bisa sama. Nah tentu yang harus kita pastikan pada saat kita membuat program kegiatan yang tadi Ibu sampaikan, Bu Mega sampaikan, data itu penting, sehingga dengan data yang kita punya tepat, maka programnya juga akan tepat. Tapi kalau diawali dengan data yang tidak tepat, biasanya targetnya tidak maksimal. Nah hari ini pun juga saya lihat di Provinsi Banten sudah ada data. Kita tinggal kumpulkan lagi, cross check di antara 4 kabupaten kota, karena kalau tugasnya gubernur, wakil gubernur, provinsi itu adalah keterwakilan pemerintah pusat di daerah, dan kita melakukan koordinatif sifatnya, karena masyarakat itu kan ada di 4 kabupaten kota. Data itulah yang akan kita gunakan, kabupaten kota sudah melakukan program apa yang perlu dibantu oleh kita sebagai gubernur atau sebagai pemerintah provinsi di Banten. Penanganannya seperti apa Bu biar terpilih Bu? Ya? Bila terpilih nanti penanganannya? Yang pasti gini, harus ada monitor dan evaluasi. Dan pertama pengalaman saya adalah tadi yang Ibu sampaikan, Ibu Mega sampaikan, ke pengetahuan dari para orang tua. Bagaimana pengetahuan dari orang tua untuk bisa memastikan stunting itu tidak ada lagi. Peran dari para kader Posyandu itu juga penting, karena tidak mungkin pemerintah bisa berjalan sendiri. Saya senang sekali, saya berkeliling dari di Lebak, Pandeglang, Serang, Kabupaten Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Cilegon, dan juga tentu Tangerang Selatan dan Tangerang Raya
di mana kita punya kader-kader posyandu yang sangat luar biasa. Mereka yang aktif melakukan pembinaan, mereka memberikan asupan gizi, mereka melakukan monitoring dan evaluasi, mereka melakukan pelaporan kepada kita pemerintah, sehingga itu akan sangat banyak membantu. Karena tidak mungkin satu dinas saja yang akan memenuhi atau menyelesaikan persoalan stunting yang ada di Provinsi Banten. Dan kita juga punya BKKBN. Tentunya BKKBN juga bisa membantu kita sebagai unsur vertikal pemerintah pusat yang ada di daerah. Oke, Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, pamit ya. Ya, kasih. Sukses Bu. Kasih. Ya, pamit ya.